Penjelasan dari narasumber. Nah, narasumber kita ini kebetulan ya, itu juga ibunda kita yang setiap hari ada di sekolah ya, mengawasi anak-anak, membimbing anak-anak ya, memberi pengetahuan kepada kita semuanya. Nah, hari ini juga beliau akan menjelaskan tentang sekolah Kartini ya, tentang perjuangan Kartini dan hal-hal yang berkaitan dengan Kartini serta emansipasi perjuangan Kartini yang terus dilaksanakan sampai hari ini. Baik, kita akan mulai saja ya. Tanya jawab kita atau bahasa kerennya adalah talk show ya pada hari ini ya. Ya, baik anak-anak, kita mulai saja ya Nak ya. Semuanya sudah siap mendengarkan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah siap mendengarkan, disimak dengan baik karena ini pengetahuan berharga. Ya, iya. Terima kasih yang sudah siap mendengarkan. Baik, Assalamualaikum Bu In. Syukur alhamdulillah bisa bertatap muka secara virtual dan Ibu rasanya kangen sekali ketemu semuanya ya. Nah, ya anak-anak, ternyata Bu In itu kangen sama anak-anak dan hari ini merupakan hal yang luar biasa ya, mengobati rindu Bu In sama anak-anak ya. Bu In, Bu Hen ya, Pak Hen, semuanya di sini ternyata bisa bertemu bermuajah walaupun hanya secara virtual ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah nonton video, sekarang Bu Yani mau tanya nih sama Bu In, biar nanti anak-anak bisa mendengarkan penjelasan Bu In. Bu In kan dulu pernah di sekolah Kartini Bu In ya. Nah, tolong diceritakan dong Bu In, sekolah Kartini itu seperti apa, di mana dan kalau tadi kan videonya ada beberapa sekolah Kartini. Silakan Bu In. Terima kasih Bu Yani, anak-anakku semuanya dan pendengar Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi syahri syadri wa yasiri amri wa quddatam lisani yafqahu qouli. Anak-anakku yang baik, pertanyaan dari Bu Yani ingin menceritakan Ibu bercerita bagaimana Ibu dengan sekolah Kartini. Anak-anakku, tahun 1911 Kartini meninggal. Tapi sebelumnya Kartini itu selalu dengan penanya dalam pingitan itu menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di luar, yaitu di Belanda. Karena ayahnya adalah seorang bupati, tentunya ada kelonggaran-kelonggaran untuk berkenalan dengan pejabat-pejabat Belanda. Dan di situ disisipkan bahwa Indonesia, Bumi Putra ini masih sangat sengsara. Karena untuk melanjutkan sekolah pun, untuk mencari sekolah dasar pun sulit Bu Yani. Maka Kartini adalah anak yang putri yang cerdas Nak. Dengan seumur itu dia bisa memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas ataupun yang sederhana untuk bangsa kita. Maka dengan surat pena-pena tersebut mengabarkan bahwa kita kekurangan untuk sekolah, kemudian orang-orang Belanda, bangsa Belanda yang di luar Belanda, dia tergugah untuk mengumpulkan uang, Bu. Belum dengarkan Bu. Sumbangan dari mereka untuk dikumpulkan, dikirim ke Kartini. Kemudian Kartini pertama tahun 1913, ya, setelah meninggal, baru dapat melihat bahwa sekolah-sekolah yang inspirasi dari Kartini itu berdiri. Nah, salah satu yang pertama adalah sekolah Kartini 1 di Semarang, Nak. Nah, Ibu baru dengar kemarin Bu Sri Mulyani dari Semarang, kemudian Menteri Luar Negeri siapa Pak? Retno Marsudi juga dari Semarang, alhamdulillah.
tapi tidak di Kartini, kita nggak tahu dari sekolah mana. Kemudian ibu kebetulan orang tua tinggal di Semarang, tentunya mencari sekolah yang dekat ya Bu Yani. Iya. Nah itu Jalan Dr. Cipto itu kalau ibu dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu jalan kaki. Jadi seperti dari sini ke ujung masjid. Oh, masih Itu iya, kan iya, dekat kan. iya. Jadi enak jalan sambil Olahraga menikmati iya. olahraga. Kemudian sampai sekolah, kemudian tentu ibu selalu ingat gurunya siapa, guru olahraga siapa, kepala sekolah siapa, Bu Supomo. Kemudian guru sehari-hari guru kelas seperti Bu Yani begitu, tiap hari ketemu dengan Ibu Sunarti. Kemudian apalagi ini di sini ada yang hadir nih, Bu Hen, gurunya siapa dulu? Bu Susilawati ya. Kemudian salah satu Bapak Suparto itu adalah guru olahraga, Nak. Nah, yang Ibu ingat sekali bahwa Pak Suparto itu selalu membuat anak-anak sehat. Waktu itu kita olahraganya kasti, kemudian ada lomba gerak jalan, seperti kita melakukan OS2 apa itu, festival. Iya, seperti itu Nak, seperti kalian di sini, bagian olahraga, bagian seni dan sebagainya. Di Kartini tahun itu sudah ada. Iya. Iya, porseni segala macam, ada paduan suara juga ada. Jadi ibu itu senang sekali di sekolah Kartini. Di situ bisa pagi-pagi sudah merencanakan apa yang akan di kegiatan apa dan sebagainya. Nah, salah satu ibu cerita sedikit ya Bu. Ya, ini yang selalu ingat. Nah, salah satu adalah olahraga baris berbaris. Ingat Pak Lutfi, mana Pak Lutfi? Nah, tiap pagi pasti ada baris berbaris. Nah, ini dilombakan, Nak. Coba Bu, dilombakan. Kemudian, nah itu ada siapa itu di situ. Nah, teman-teman Ibu ada 20, sudah besar-besar, tinggi, dan kuat ya untuk berjalan kaki 10 kilometer. Kemudian Ibu tidak menyangka bahwa Pak Suparto itu memilih Ibu sebagai pemimpin. Coba, kaget enggak? Ibu kecil, mau naik kelas 5 itu ya Bu Hen, mau kelas 5 dipilih untuk, memimpin. Bagaimana caranya untuk memimpin teman-teman yang sudah besar, sudah kakak. Tentunya kita juga harus mengajak, menyentuh mereka. Jangan loh kakak, kata ibu, mbak, nanti kalau jalan lomba, jangan sampai kalau ada suara peluit-peluit yang goda-goda di jalan, jangan dilihat, jangan nengok, ibu bilang gitu. Terus lurus saja. Akhirnya dapat nomor 1 di seluruh Kota Semarang, Bu Yani. Nah, ini yang saya tidak bisa terlupakan bahwa ibu kecil masih bisa memimpin kakak-kakak yang tadi yang sudah besar-besar dan senyum semuanya. Jadi apa yang ada di Kartini itu seperti apa yang ada di Dian Didaktika. Semua salam santun, sopan. Kalau guru datang kita beramai-ramai, siapa yang mengambilkan sepedanya, kalau sekarang kan mobil ya, nggak bisa kan satu-satu. Dulu sepeda berebut untuk itu. Kenangan lagi bahwa ada cooking, ada karya wisata dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu saja Bu. Jadi masih terbayang di sini. Mungkin dengan adik-adik saya juga, Bu Hen, Bu Mamu, adik-adik saya ada 3 yang sekolah di situ, masih ingat bahwa sekolah Kartini itu memang dibuat seperti sekolah Belanda. Jadi lurus blok gitu kan.
terus nanti di sampingnya ada tempat jajanan, tempat ini. Itu yang sudah enak-enak makanannya Bu Yani waktu itu. Ada pecel, tempe gembus ya segalanya. Begitu saja Bu Yani. Ketika ada lomba, anak-anak ikut dulu, yang penting ikut dulu lombanya ya. Nah, insya Allah kalau sudah semangat, tadi mungkin sudah kesannya mau fokus. Alhamdulillah ya, suaranya Bu maaf ya. Alhamdulillah ya, Bu In itu suaranya didengar sehingga regunya itu menjadi juara pertama di Kota Semarang ya. Nah, Bu In, mungkin ada pengalaman yang lain lagi Bu In mengenai ini kan kalau anak-anak lihat di meja ini ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah ya, jadi Bu In juga punya pengalaman nih nak, ada alumni ya, ada alumni namanya Alif. Nah, Bu In punya pengalaman, mungkin bisa diceritakan Bu In tentang Alif ya. Begini, Ibu waktu itu mengajar di kelas 5. Anak-anak sekarang kelas 5 kan? Siapa yang kelas 4? Kelas 5 semua. Ada yang unik bahwa waktu itu muridnya baru 20 mungkin ya, angkatan kedua ya. Kemudian Ibu menceritakan tentang Kartini. Tapi Kartini kan panjang sekali ceritanya. Coba anak-anak beli buku ini. Namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Isinya sangat memberikan inspirasi atau juga sangat menarik untuk anak-anak, karena cerita di sini adalah sewaktu Kartini dipingit, kemudian apa yang dikerjakan selama dipingit dan sebagainya. Anak-anak tahu apa itu dipingit. Umur 12 tahun Kartini sudah berhenti melanjutkan sekolah karena pada waktu itu kita ada adat istiadat Jawa bahwa kalau sudah usia 12 tahun Bu Yani itu di rumah saja. Enggak boleh keluar Bu Yani. Kenapa sih katanya? Enggak, cukup untuk masak dan bersih-bersih rumah. Terus nanti melahirkan menjadi Raden Ayu katanya. Jadi enggak ada yang saya mau jadi dokter, saya mau jadi perawat, saya mau jadi macam-macam. Tidak ada. Cukup Raden Ayu katanya. Jadi Raden Ayu itu di rumah saja cantik-cantik, kemudian menunggu pernikahan. Seperti itu Bu. Maka Ibu cerita di sini. Anak-anak mau melanjutkan baca-baca ini buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Mau Bu gitu. Terus coba 2 hari kalian harus dapat buku tersebut. Di mana? Cinere kan masih sepi, tapi ada toko Gramedia satu di situ. Nah, setelah 2 hari anak-anak itu betul-betul ingin baca. Itu literasi udah dari dulu keinginan mereka untuk baca dan baca. Ibu tidak menceritakan semuanya mengenai buku ini. Itu Bu Yani, itu adalah cara kita menarik anak-anak untuk bisa membaca. Nah, setelah 2 hari anak-anak bukunya dibawa, udah Bu, udah semua dibawa Bu, semua pada. Terus bagaimana? Kalian sudah baca? Sudah Bu, tapi belum habis. Ceritakan dong Bu yang lain sehingga kita cepat mau menyelesaikan begitu. Terus setelah Ibu cerita bahwa Kartini itu anak yang pandai, yang cita-citanya sangat tinggi, meskipun dia dipingit di rumah, tapi dia santun.
dengan orang tua itu nurut, malah juga seperti di rumah anak ayahnya mau ke kantor dirapikan, ini yang dibawa tidak ketinggalan, sarapan disiapin, kecil masih belum lulus SD, kemudian sudah lulus ya Bu ya, 12 tahun, iya. sudah ya, sudah. Kemudian karena Kartini itu anak kesayangan dari Bupati Sosrotiningrat ya, itu ayahnya baik, ayahnya sangat mengerti keinginan, dia belum ngomong, ayahnya udah tahu. Dok kesini katanya, sini panggil. Ya Romo gitu kan. Dari tempat Pak Fitrah ke sini itu dia jalannya sudah apa itu jongkok itu apa Buen? Gitu. Terus apa Romo gitu gini. Kamu ingin apa? Hah? Ada pertanyaan ingin apa? Saya ingin karena saya dipingit nggak boleh keluar, ingin ada sekolah kecil di rumahku ini. Tuh. Di mana di ini? Nah nanti murid-muridnya saya nanti yang cari muridnya itu. Nah betul, Kartini anak-anak yang cerdas. Pada waktu istirahat siang, dia tidak istirahat. Dia ingin tahu di sekeliling rumahnya bagaimana keadaan anak-anak. Kalau merasa seperti ada pingitan seperti itu. Dia adiknya 2, nanti kalau ayah manggil bilang ya gitu ya sama-sama. Tapi kan nggak ada dia. Pinter nggak itu Bu? Iya, Masya Allah ya. Akhirnya dia keluar melihat sekelilingnya sangat sedih. Sebentar dia lihat ada yang nangis, ada yang adiknya 5 minta makan. Makanya katanya kamu terus nikah supaya bisa bantu ibu ngasih makan adik-adikmu. Serang gitu kan. Terus dia lari masuk. Terus hari kedua seperti itu terus dia belum. Terus hari ketiga kebetulan ayahnya itu kan seorang bupati. Dia punya kendaraan. Kendaraannya apa coba waktu itu? Apa nak? Ada yang tahu kendaraannya apa? Kendaraan apa? Kereta kencana berkuda. Iya, kereta kencana ya nak, kendaraannya. Betul lagi. Sekarang Kartini berpikiran, saya sudah melihat di sekeliling sini, saya ingin ikut ayah keliling keluar sampai ke desa-desa. Caranya bagaimana? Dia sudah siapkan apa-apa, kemudian sudah duduk manis di kereta. Coba bayangin, ayahnya belum naik, dia sudah naik. Ya, saya kan ikut ayah supaya saya bisa ngeladenin ayah itu. Terus benar, ke dusun-dusun, tambah tergores hatinya bagaimana caranya Bumi Putra bangsa Indonesia ini bisa melanjutkan sekolah seperti orang-orang Belanda bisa membaca sahabat penulis, penanya ya, itu. penanya itu. Jadi seperti itu Bu Yani, sehingga Kartini dalam pingitan itu ada hikmahnya. Betul. Tidak diam. Seperti kalian coba, sekarang dipingit di rumah, apa coba pekerjaannya? Tolong baca buku. Buku ini macam-macam. Ada emansipasi karangan siapa, ada siapa-siapa. Tidak mesti sekaligus baca, dikasih tanda. Kemudian diresapi, ditulis kembali. Kemudian lanjut Bu. Ya, jadi dari pengalaman Ibu Kartini walaupun beliau dipingit ada literasi nak. Jadi literasi itu kan tidak hanya membaca, mendengarkan dari buku saja, tapi bisa membaca dari lingkungan. Nah, Raden Ajeng Kartini pada saat itu beliau memang pinter, cerdas, jadi membaca lingkungan. Tidak tega melihat teman-teman kaum wanita yang punya adik banyak, kemudian harus membantu bekerja keras ya. Dan beliau juga walaupun anak bupati,
Beliau benar-benar memanfaatkan ketika tadi Bu In cerita diajak keliling naik kereta kuda, tidak hanya senang-senang duduk di kereta kuda, tapi memperhatikan lingkungan sekitar. Itu ya juga yang disebut dengan literasi. Nah, jadi literasi itu dari semenjak dulu, dari zamannya ini Ibu Kartini, bahkan dari pertama diterbitkannya Al-Quran itu Iqra, sudah ada baca, sampai sekarang memang kita sudah dianjurkan untuk membaca literasi. Nah, literasi itu jadi bukan hanya membaca buku yang bentuknya media cetak, tapi juga kita membaca lingkungan sekitar. Nah, anak-anak tadi Bu In bertanya tuh hikmahnya apa? Anak-anak juga dipingit, ya tidak boleh keluar rumah pada saat pandemi. Nah, hikmahnya ternyata anak-anak lebih kreatif, anak-anak bisa menggunakan teknologi lebih bagus, lebih banyak belajar dengan orang tua, lebih dekat dengan orang tua. Nah, itu tadi ya Tadi Bu pengalaman Bu In. Yani Iya, bisa Bu. mengingatkan anak-anak bahwa Kartini itu tidak belajar itu saja, dia mendengarkan ngaji. Oh iya. Kemudian dia timbul untuk merajuk ayahnya lagi Untuk minta baca ngaji. Al-Quran. Iya, betul. Waktu itu sempat memanggil guru ngaji ya Bu In ya. Jadi anak-anak, Kartini ini tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tapi dia juga muslimah sejati. Apa buktinya? Nah, Bu In tadi menceritakan pinter mengaji. Makanya buku yang dibuat pun adalah habis gelap terbitlah terang. Ini sama dengan ayat Al-Quran ila zulumati mina zulumati ila nur, dari zaman kegelapan hingga yang bercahaya. Ya, ini merupakan karya seperti karya sastrawati ya Bu ya. Jadi Ibu Kartini, iya, Ibu Kartini juga masuk dalam kita kategorikan sebagai seorang sastrawati karena tulisan-tulisannya, surat-suratnya kepada teman-teman sahabat penanya di Belanda itu bahasanya menyentuh, dan ayat-ayat Al-Quran itulah yang menggugah beliau, hati beliau, merajuk sama orang tua minta untuk dipanggil. Diterjemahkan, Bu. Nah, iya, minta diterjemahkan. Guru beliau Soleh, Kiai Soleh. Ya, Kiai Soleh, dan alhamdulillah sudah menerjemahkan 13 juz anak-anak. Subhanallah. Coba di dalam bulan suci Ramadan ini siapa yang sudah mengaji sampai 13 juz? Ayo ya. Ini kan di bulan suci Ramadan. Oh, alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah, subhanallah, anak Dian Didaktika ya. Ini anak solehah dan soleh ya. Jadi anak-anak, zaman Ibu Kartini beliau sudah menerjemahkan, tidak hanya membaca tapi menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa ya Bu ini ya. Iya. Jadi disitulah membuka fenomena cara berpikir orang Jawa pada saat itu, mengapa tidak boleh ya belajar. Ternyata ketika Raden Ajeng Kartini ini belajar dengan Kiai Soleh dan sudah menerjemahkan 13 juz, itu banyak sekali pengetahuan dan kandungan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. 13 juz nak, bayangkan ya, itu beliau sudah terjemahkan, alhamdulillah ya. Jadi beliau itu muslimah sejati nak, bisa cerdas ya. Anak-anak juga begitu, kalau mencintai Al-Quran insya Allah ilmu yang lain juga akan ikut ya. Jadi cintailah Al-Quran, cintailah ilmu agama, insya Allah ilmu-ilmu lain juga akan ikut serta. Nah Bu In, ini pertanyaan terakhir, adakah pesan untuk anak-anak mengenai emansipasi? Bu In tadi kan anak-anak sudah menonton videonya tentang Kartini zaman sekarang, ada menteri-menteri kita, kemudian ada juga tadi astronot wanita, kemudian ada sampai pemadam kebakaran juga tadi ada yang perempuan. Nah sekarang mungkin ada pesan Bu In untuk anak-anak kami, anak-anak kelas 5, bentuk emansipasi seperti apa, kemudian bagaimana seharusnya. Silakan Bu In. Nah, cerita mengenai emansipasi, Kartini sudah berusaha.
Kartini ingin dia sekolah sampai ke luar negeri, sampai ke Belanda. Kemudian dia merajuk lagi ke orang tuanya. Tolong ayah, saya ingin ke ini. Ayahnya baik sekali. Sedih dia malah. Kalau sudah dibujuk Kartini, seorang putri ingin melanjutkan ke Belanda. Karena setelah pingitan, dia itu sekolah homeschooling. Jadi zaman dulu sudah ada karena dia putri bangsawan, mau minta saja apa saja, guru Perancis didatangkan, guru Perancis, Belanda datangkan, kemudian dia itu pintar bahasa, dan ibu kenapa sangat masgul, sangat inspiratif ya untuk Kartini ini, karena dia itu tidak berhenti untuk mencari ilmu, tidak berhenti usahanya untuk meninggalkan sesuatu di negaranya agar supaya negara ini maju, tidak ketinggalan dengan negara lain. Maka dia itu belajar dengan orang Belanda, dengan orang Perancis. Sebetulnya emansipasi itu kesamaan hak, nak. Jadi dia ingin supaya meninggalkan dunia fana ini, dia meninggalkan sesuatu yang bisa memajukan negara. Maka emansipasi. Putra sekolahnya harus sama, keinginannya sama, harus ada. Kemudian ada yang jadi pilot, ada yang jadi apa. Sekarang anak-anak sudah tahu semua siapa yang ingin menjadi cita-citanya terbentang luas di depanmu, nak. Ingin menjadi apa? Ada, asal ada kemauan, ada rencana, ada kemauan, dan sehat walafiat. Nah, kemudian buktinya apa? Setelah dikabulkan oleh ayahnya, ya Nduk, kamu boleh, ini saya udah ada kata belege, usulan ke gubernur orang Belanda tentunya, untuk bisa menyekolahkan kamu ke luar negeri dengan Rukmini adiknya. Sudah siap-siap, tapi apa daya, lagi-lagi mengenai kejawen itu, adat istiadatnya di Jawa memang tidak boleh, ya tidak boleh, enggak boleh, yang enggak, udah enggak. Kemudian pada Belanda sudah menerima itu, dia berpikir cerdas lagi, nak, tolong, ini cerdas sekali. Sehingga kita menjadi merdeka ini karena Haji Agus Salim, dulu belum haji ya, Pak Agus Salim. Agus Salim, dia panggilnya Salim. Romo, bolehkah untuk menggantikan saya melanjutkan ke sekolah Belanda, itu teman saya, kakak saya, namanya Salim. Saya tadinya baca Salim bukan Agus Salim. Oh, siapa ini gitu ya? Apa pacarnya, apa begitu ya? Taunya Salim itu temannya Indonesia. Dengan sendirinya dia masih kuat ya, ingin memajukan. Iya. Romonya nulis surat lagi, berhubung anaknya mau nikah, nggak jadi melanjutkan ke Belanda, digantikan oleh Salim, yaitu yang pada waktu itu kemerdekaan. Dia karena Haji Agus Salim itu pintar berpolitik juga, dia ke PBB menceritakan tentang Indonesia dan sebagainya dengan temannya, dengan Bung Hatta, dengan siapa lagi itu, siapa Bu Hen, lupa ya, siapa? Coba Pak Sur. Sultan Syahrir Ali Sabana ya? Bukan, Sultan Syahrir tuh. Bu In udah lupa, udah sepuh ya. Jadi Sultan Syahrir, terus siapa lagi banyak, tapi yang menjadi pembicara di PBB adalah Salim. Dia pakai apa, Pak? Pakai sarung. Dia menampakkan ke negara dunia luar bahwa Indonesia itu
sarungan. Sarung. Jadi berarti kan rajin sholat ya Bu ya. Iya. Sholat. Kemudian dia kemana-mana pakai sarung. Sekarang udah almarhum. Jadi pahlawan-pahlawan kita Bu Yani itu sangat berusaha agar sekarang seperti ini adalah dari Kartini Iya. dan Haji Agus Salim Iya, ya Bu. bisa. Iya. Jadi emansipasi. Emansipasi dan juga perjuangan beliau ya Bu. Iya. Iya. Siapa ini kan bisa beli lewat online Nak. Murah harganya. Mesti nggak terfikirkan. 28.000 tolong online. Apa itu namanya yang online? Tokopedia. 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 Tapi kita nggak dapat loh. Kita ingin supaya anak-anak mendapatkan buku ini atau ini. Emansipasi. Juga cerita mengenai Kartini. Tolong Nak, ini PR dari sekolah supaya kalian ada Bu Yani, yang satu Bu Yani. Ini buku Bu Yani nih. Nih. Bu ini itu setiap tahun pasti baca. Habis gelap terbitlah terang. Ini apa? Nis tot light. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu. ya. Ya bahasa Belanda. RA katanya. Cukup Bu. Iya. Kalau ada pertanyaan nanti di luar, Iya. mungkin Bu Yani bisa. Iya. Terima kasih. Ya, baik anak-anak, dengan tadi dijawabnya pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah ternyata Raden Ajeng Kartini tidak hanya cerdas, tapi dia juga memiliki sosialisasi yang tinggi. Ketika beliau tidak diizinkan karena adat istiadat Jawa ya Bu ya, yang tidak membolehkan beliau untuk belajar ke luar negeri, ke Belanda, beliau tidak ingin perjuangannya itu terputus. Jadi beliau meminta temannya itu untuk melanjutkan, yang sekarang adalah Kiai Haji Agus Salim ya. Alhamdulillah perjuangannya diteruskan hingga akhirnya kita semua merasakan kebahagiaan perjuangan beliau. Kita sekarang sudah menikmatinya dengan belajar dengan tenang, kita bisa menambah ilmu, pengetahuan dan sebagainya ya. Jadi kita sekarang sudah tinggal menikmati dan mengisi kemerdekaan dan perjuangan beliau dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Ya baik Bu In, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang Bu Yani bisa sampaikan ke anak-anak, ringkasan dari yang tadi Bu In sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang muslimah sejati. Beliau menulis surat-surat, ini kumpulan surat. Nah, habis gelap terbitlah terang itu adalah kumpulan surat-surat beliau kepada teman-temannya di Belanda ya. Nah, itu ceritanya curahan hati beliau semuanya. Jadi beliau ingin bangsa Indonesia itu, ya, ini ada ya sahabat pena dari Nyonya Abendanon, kemudian GK Anton, kemudian Tuan Abendanonnya, kemudian Fangkol. Nah ini ada beberapa lagi yang memang sahabat pena orang-orang Belanda itu menambah pengetahuan beliau. Nah jadi beliau itu benar-benar sudah mengambil dari Al-Quran. Jadi sumbernya itu adalah Al-Quran. Minaz zulumati ilan nur ya. Dari kegelapan hingga ke terang benderang. Oleh karena itu Raden Ajeng Kartini memiliki tembang ini sebagai penutup ya. Bu Yani bacakan. Beliau menyatakan habis malam datanglah cahaya, habis topan datanglah reda, habis berjuang datanglah mulia, habis buka datanglah suka. Jadi anak-anak, ketika anak-anak dilanda kesusahan jangan bersedih, karena setelah topan tadi ada reda. Ya, tidak selamanya anak-anak misalkan tidak bisa mengerjakan sesuatu, suatu saat anak-anak juga pasti bisa. Kita pasti bisa, tadi kan ya, kita pasti bisa. Tadi ada ya Kartini yang sekarang. Baik anak-anak, demikianlah acara Talkshow pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan kita bertambah. Kita ucapkan
Terima kasih, say thank you untuk Bu In sama-sama semuanya. Terima kasih. Bu In. Terima kasih Bu In. Tangannya nak, silakan. Iya. Ya. Ya. Baik Bu In, Pak Hen, Bu Hen semuanya, kami ucapkan juga terima kasih dengan berakhirnya acara Talkshow ini, maka kita akhiri kegiatan rangkaian acara Hari Kartini pada hari ini dan kita tutup sama-sama dengan menyanyikan lagu syukur. Dan lagu syukur ini akan diiringi oleh Pak Fitra. Silakan Pak Fitra. Silakan Bu In. Nyanyi syukur. Ini nggak apa-apa Kartini. Ini boleh. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan karuniamu, melawan yang bakal Indonesia pusaka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Lagi. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan usaha yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Kehadiratmu Tuhan. Ya. See you. Baik, terima kasih Bu In, Bu Nunu, Bu Hen, Pak Hen semuanya. Sebagai ungkapan terima kasih, kami mohon Bu Irma akan memberikan rangkaian bunga kepada Bu In, Bu Nunu, dan Bu Hen.
Anak-anak silahkan saksikan video tayangan lagu Ibu Kartini ya.